Ini adalah apel merah, namanya Pupul. Dan ini adalah temannya, yaitu Jeruk, namanya adalah Puruk. Mereka lagi asik bermain. Tiba-tiba air bah banjir datang menghantam rumah mereka. Sehingga mereka ikut terbawa arus banjir. Alhasil mereka terdampar di suatu tempat entah di mana. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Bantu subscribe dulu ya. Biar nanti ceritanya kita lanjut. Episode sebelumnya Pupul dan Ruruk terdampar di suatu tempat misterius. Ternyata itu adalah pulau misterius yang berada di tengah sungai besar. Mereka dengan kebingungan, tidak tahu jalan untuk pulang, dan tidak tahu di mana tempat ini. Akhirnya mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat buat ditempati dan mencari makan. Masuk ke dalam hutan mereka menemukan sungai dan mereka mencari kayu yang tajam buat nombak ikan. Dan mereka pun dapat ikan dan membakarnya. Dan memakannya. Setelah kenyang mereka lanjut berjalan mencari tempat untuk ditinggali. Berjalan dengan penuh cape. Akhirnya mereka istirahat di batang pohon yang tumbang. Di situ juga terlihat patung batu berbentuk naga, tapi patungnya agak menyeramkan. Setelah istirahat mereka bermain-main di dekat patung itu. Dan ternyata patung naga itu matanya terbuka dan bangun. Alhasil patung itu mengejar mereka. Gimana kelanjutannya? Nantikan episode berikutnya, dengan cara mensubscribe channel ini dan kasih like dulu. Ternyata naga yang mereka bangunkan adalah naga yang sudah jutaan tahun tidur. Namanya adalah Nakter. Mereka telah membangunkan monster yang telah lama tidur, membuat Nakter itu sangat marah. Sehingga Nakter mengejar Pupul dan Ruruk untuk menghabisi mereka berdua. Mereka akan dijadikan abu oleh semburan Nakter itu. Lihatlah jika sudah api biru keluar, tandanya dia sangat marah. Tapi semburannya tidak mengenai mereka. Pupul dan Ruruk terus berlari sambil menghindari semburan Nakter. Alhasil Pupul dan Ruruk lari terus dan menemukan gua. Sehingga mereka berdua masuk ke dalam gua itu. Nakter pun tidak bisa mengejar mereka berdua karena gua itu tidak muat dimasuki oleh Nakter yang amat besar. Mereka pun masuk ke dalam gua itu dan menemukan obor untuk penerangan. Di dalam gua dari yang gelap itu, dari kejauhan terlihat ada beberapa cahaya yang mendekat. Ternyata cahaya itu bersumber dari ubur-ubur udara yang sangat unik, bisa terbang di udara dan hidup di atas permukaan tanah bukan di dalam air. Dan juga uniknya lagi seluruh bagian tubuhnya memiliki cahaya yang terang seperti lampu. Karena naga itu tidak bisa masuk, ia pun mengamuk di luar gua dan menyemburkan apinya ke sana-sini. Akankah Nakter itu terus menunggu Pupul dan Ruruk keluar dari gua? Bagaimana kelanjutannya? Subscribe dulu dan like dan share. Agar episode berikutnya kita bikin lagi. Agar kita bisa dapat notif bahwa episode lanjutannya telah rilis. Setelah Nakter ngamuk dan tidak bisa mengejar Pupul dan Ruruk ke dalam gua. Akhirnya dia pun pergi juga menjauh dari tempat itu. Sementara itu Pupul dan Ruruk terus masuk ke dalam gua. Dan mereka melihat peti yang aneh. Mereka pun menghampirinya dan membukanya. Dan ternyata isi peti itu ada dua buah sabuk yang berwarna putih dan hitam dengan berlogo seperti kelelawar. Mereka pun mengambil dan memasang sabuk itu. Setelah mereka memakai ada cahaya terang di sabuk itu. Kayaknya ini bukan sabuk biasa. Bagaimana kelanjutannya? Subscribe dulu ya. Biar kami lebih semangat bikin episode berikutnya. Setelah Ruruk dan Pupul mendapat sabuk itu dan memakainya, mereka sangat senang. Dan mereka merasakan bahwa ini bukan sabuk biasa, seperti ada kekuatan yang dahsyat di sabuk itu. Setelah asik dengan sabuk yang mereka pakai, tiba-tiba cahaya biru muncul di tengah gua itu, dan ternyata adalah hologram. Hologram itu bicara kepada mereka berdua. Hologram itu bicara sebagai berikut. Halo, aku Manjau. Aku adalah hologram yang dibuat jutaan tahun yang lalu. Peti dan sabuk ini pun dibuat jutaan tahun yang lalu juga, oleh pembuat kami yaitu Manjau, Profesor Manjau. Sekarang pembuat hologram ini sudah tiada lagi, tinggal hologramnya saja. Hologram ini akan timbul jika ada yang membuka peti emas ini dan mengambil dua sabuk ini. Jadi dulu ketika aku masih ada, aku adalah profesor di kampungku. Aku sangat hobi menciptakan alat-alat yang canggih dan menelitinya. Dulu di desa kami, semua hidup dengan damai dan tentram. Sampai di mana ada masa, desa kami tiba-tiba diserang oleh naga hitam bermata merah, yang bernama Nakter. Entah dari mana dia datang, sebelumnya desa kami aman-aman saja. Dulu di desa kami, semua hidup dengan damai dan tentram. Sampai di mana ada masa,
desa kami tiba-tiba diserang oleh naga hitam bermata merah yang bernama Naktar. Entah dari mana dia datang, sebelumnya desa kami aman-aman saja. Karena Naktar ini menghancurkan desa kami, membakar semua desa kami dan penduduknya, sehingga semua hangus oleh semburan apinya. Tidak ada yang selamat. Bahkan anak istriku pun juga jadi korban. Semua orang jadi korban. Tapi tinggal aku yang berhasil kabur dari desa itu. Tapi Naktar itu melihat aku kabur, dia mengejarku, tapi aku terus berlari. Sampai akhirnya aku dapat melarikan diri ke gua ini. Dan Naktar pun tidak bisa mengejarku lagi karena gua ini terlalu sempit untuk Naktar masuk mengejarku. Setelah saya masuk gua ini, saya tidak pernah keluar dari gua ini. Sehingga saya mendirikan ruangan rahasia di sini, dan saya menciptakan alat-alat yang canggih dan robot-robot, tapi yang dari banyak percobaan hanya sedikit yang saya dapat hasilkan waktu itu. Yang pertama saya berhasil menciptakan 2 sabuk ini, tapi belum sempurna lagi, masih setengah tahap. Kemudian setelah itu saya berhasil menciptakan ubur-ubur bercahaya ini. Saya meletakkan chip di tubuhnya agar bisa bercahaya untuk menerangi gua ini. Dan saya bikin dia agar melayani orang-orang yang nantinya akan memakai sabuk ini. Jadi sabuk ini dalam proses penyempurnaan, tapi sudah terpasang sistem Inggi pun. Yang mana sistem ini akan otomatis patuh ketika orang yang memakai sabuk itu meminta bantuan dengannya. Jadi sabuk dan ubur-ubur ini ada sistem berkaitan satu sama lain. Tapi waktu berlalu setelah sempurna sistemnya, maka saya letakkan di kedua sabuk ini ke dalam peti ini dengan harapan yang memakainya adalah para pahlawan yang nantinya akan membasmi kejahatan di negeri buah-buahan ini. Jadi di sabuk itu ada kekuatan super yang dahsyat. Nanti siapa yang memakainya akan tahu sendiri kekuatannya. Seiring berjalannya waktu saya pun makin tua. Dan sehingga saya pun telah berakhir menjadi sebiji mangga dan ditanam di dalam gua ini. Sementara sistem stelit yang berada di ruangan ini rahasiaku itu menangkap sinyal bahwa Naktar itu akhirnya tertidur setelah bertahun-tahun menunggu saya keluar. Tapi Naktar tidak melihat saya lagi keluar sampai saya menjadi biji. Hingga dia tertidur lama di atas gunung karena semuanya sudah tiada, tinggal dia saja. Hingga dia tertidur lama di atas gunung karena semuanya sudah tiada, tinggal dia saja. Dan dia tertidur bertahun-tahun hingga berjuta tahun. Sehingga ditumbuhi oleh lumut dan menyatu dengan tanah dan batu. Kemudian, dan ubur-ubur bercahaya ini namanya adalah Burlam. Nanti perintahkan saja dia untuk menunjukkan ruangan rahasia yang saya sebut tadi. Otomatis, sistem Inggi punnya akan bekerja. Terima kasih. Setelah hologram Mangjau selesai bicara, Pupul dan Ruruk ditunjukkan ruang rahasia itu oleh Burlam. Mereka pun masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Setelah di dalam ruangan rahasia itu, mereka melihat banyak sekali alat-alat yang canggih. Burlam pun mengantarkan mereka untuk ke kamar untuk tidur dan beristirahat karena sudah malam. Mereka pun berdua sangat senang berlompat-lompat. Dan mereka akhirnya tidur. Burlam pun pergi. Keesokan paginya, mereka diberi makan. Dilayani oleh Burlam. Setelah mereka selesai makan, Burlam pun bicara, Kalian berdua disuruh untuk menghadap monitor di ruangan tengah. Pupul dan Ruruk pun bergegas ke sana menghadap monitor itu. Di situ ada monitor Mangjau lagi. Mangjau pun bicara kepada mereka lewat monitor itu. Ini aku ingin memberitahukan kepada kalian. Jika kalian ingin pulang ke rumah kalian, kalian harus mengalahkan naga hitam mata merah itu atau Naktar itu. Jika kalian berhasil mengalahkan Naktar itu, maka nantinya akan ada berlian berwarna merah yang mana berlian itu satu-satunya alat untuk kalian kembali ke tempat asal kalian. Dan kalian tidak usah khawatir cara mengalahkannya. Itulah kenapa kalian terpilih ke sini dan memakai sabuk itu. Karena memang kalianlah yang terpilih untuk mengalahkan Naktar itu dengan kekuatan dahsyat dari sabuk yang aku ciptakan itu. Pupul dan Ruruk pun pergi keluar gua untuk mencari dan mengalahkan Naktar. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pupul dan Ruruk dapat mengalahkan Naktar? Subscribe dulu. Share ke teman-teman kamu serta jangan lupa like. Biar episode pertarungan Pupul dan Ruruk melawan Naktar cepat rilis. Setelah mereka keluar dari gua, mereka pun berubah. Kekuatan dari sabuk itu telah muncul. Super Pupul, Super Ruruk, Siap melawan Naktar. Pupul dan Ruruk pun akhirnya bertemu Naktar, dan terjadilah pertarungan dahsyat. Semburan Naktar api biru sangat dahsyat, hampir saja Pupul dan Ruruk kalah. Tapi pedang laser Pupul berhasil mengenai Naktar, dan semburan laser Ruruk pun juga mengenai Naktar.
Akhirnya Pupul dan Ruruk memenangkan pertarungan itu. Mereka pun mendapatkan mutiara merah itu. Seketika mutiara itu terbang ke atas menjadi portal kembalinya Pupul dan Ruruk ke rumah Meteka, sementara sabuk yang mereka pakai pun dengan sekejap menghilang kembali ke tempat asalnya. Dan dari kejauhan Burlam menatap dengan tatapan sedih sambil melambaikan tangannya. Perlahan portal pun menghilang dan Pupul dan Ruruk pun muncul di dalam rumahnya lewat portal itu. Dan mereka dipeluk oleh tuan mereka. Tamat.